Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Liberty dimanapun kalian berada. Semoga senantiasa dalam rahmat dan ridho ilahi Rob. Sehat, fresh, semangat dan optimis selalu. Untuk siang hari ini Liberty tengah berada di Kasultanan Pajang. Liberty akan mohon izin untuk meliput tentang keberadaan misteri dan gaibnya Kasultanan Pajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sultan Prabu, dalam dari wartawan Liberty mohon izin supaya diperkenankan untuk meliput suasana misteri dan gaibnya di Kasultanan Pajang ini, Kanjeng. Ya, wartawan Liberty, saya sebagai pengageng Pajang, saya memberi izin untuk membedah misteri Kasultanan Pajang. Monggo dipun laksanakan, dipun tindak lanjuti sareng-sareng tugasipun piyambak-piyambak termasuk Kanjeng Hartoyo, terus Raden Tumenggung Sadyo, dan para kru wartawan yang ada di sini. Silahkan menjalankan tugas masing-masing. Begitu. Nggih, terima kasih Sultan Prabu Hadiwijaya Khalifatullah IV Kasultanan Pajang. Untuk selanjutnya kepada yang ahlinya masalah spiritual dan gaibnya yang ada di Kasultanan Pajang, Liberty akan bertemu langsung dengan beliau Kanjeng Raden Haryo Tumenggung Dr. Andes KN Kiai Haji Hartoyo MPH Noto Husodo. Beliau kebetulan kerabat dalam dari Kasultanan Pajang. Beliau sebutan akrabnya Kanjeng Hartoyo. Kanjeng Hartoyo. Kanjeng. Kalau menurut Kanjeng, suasana misteri dan gaibnya yang ada di Gapuro, pintu masuk utama Kasultanan Pajang ini apa, Kanjeng? Sebelumnya saya minta izin dulu sama Kanjeng Sultan, kali Mbah Dio yang nyepui teng keraton mriki nggih, Mbah Dio sing ngerawat napa-napa niki. Nggih, di sini di Gapuro sini ini ada penunggunya, ini dulu senopatinya Joko Tingkir. Sultan Hadiwijaya dari Raja Pajang pertama nggih. Nah, itu namanya Buto Salewa. Ya, tinggi kurang lebih ya 3,5 meteran. Jadi Buto Salewa ini separuh badannya itu merah, yang sebelah kiri, yang sebelah kanan sini hitam, tapi hitamnya kayak toh itu. Jadi kayak toh nek orang-orang toh nih nggih, kan buatan hitam sekali nggih toh. Rada biru-biru nggih. Nggih. Tugas Buto Salewa jaga di sini. Nggih. Karena dulu ngikut Karebet nggih, Joko Tingkir, sekarang ngikut keturunannya. Okay. Itu beliau di sini mengganggu nggak, Kanjeng? Yo tidak, ini kan atas apa nggih, atas inisiatif Buto Salewa sendiri untuk menjaga, karena Kanjeng Sultan ini sekarang bikin nguri-nguri nggih, bikin bangkit nggih, melestarikan niki napa Kasultanan Pajang, ya beliaunya sekarang tinggal di sini. Nggih. Kanjeng Hartoyo, mungkin kalau yang sisi lain yang masalah masjidnya ini, monggo. Kebetulan setelah dari pintu utama Keraton Kasultanan Pajang, kami langsung ke Masjid Agung Surojiwan, langsung bertanya kepada ahlinya tentang masalah misteri dan gaibnya. Kanjeng Hartoyo, apa ini suasana gaib yang ada di sini? Ini tetap jin ya, bukan roh. Jadi bukan roh leluhur atau roh orang-orang yang sudah meninggal itu, bukan. Sini jin asli dari Turki, Syekh Yusuf Al-Qarni. Ya beliaunya tingginya ya biasa, sekitar 180, dan punya kulit seperti kebanyakan orang Turki, jadi putih ke merah-merahan, ke buli-bulian itu. Kalau keberadaan dia di mana itu, Kanjeng? Semua di sini,
Jadi ya selalu putar, selalu apa. Jadi dalam dalam situasinya kan beliaunya kan jin muslim ya. Nah, itu kan mencari lah, kebetulan kan Sultan bikin masjid ya, beliau tinggal di sini. Tinggal di tempat suci karena beliau jin muslim. Enggak mengganggu? Oh, tidak. Malah nanti semakin lama insya Allah nanti akan semakin banyak jamaahnya dan nanti ada daya tarik. Enggak, baik yang di Gapura Utama maupun ke masjid ini enggak perlu ditakuti, Kanjeng? Oh tidak, kalau yang di Gapura ini mohon maaf ini kayaknya abangan ya, jadi dia tidak menganut suatu agama. Dia tadi ya tapi ilmunya lumayan tinggi, wong senopatinya juga tinggi gitu. Cuman niku jadi kayaknya tidak sholat, tapi tidak apa-apa, kan kepercayaan sama kan tidak bisa dipaksa. Berarti kalau beliau Buto Salewah, Buto Salewah, terus kalau yang di masjid ada yang nyebut ini Joko ya, Joko Salewah ya. Salewah. Buto Salewah. Kalau yang di masjid ini Kanjeng Hartoyo apa tadi namanya? Syekh Yusuf Al-Qarni. Syekh Yusuf Al-Qarni. Nggih, monggo mungkin Kanjeng Hartoyo bisa lebih tahu tentang keberadaan gaib misterinya yang ada di ringin atau pohon beringin kembar ini. Oh ya. Monggo kita, monggo kalau sama langsung mendeteksi monggo. Ini yang kita ambil yang dari keduanya langsung atau? Keduanya langsung. Keduanya langsung sih. Ya ditampingi Mbah Dio sini. Tapi Mbah Dio. Nah, beliau perawat di sini yang tukang awan. Ya monggo, monggo. Ini menurut Kanjeng Hartoyo apa wujud gaibnya yang ada di ringin kembar ini? Karena beliau Kanjeng Sultan itu masih keturunan Brawijaya V, jadi di sini ini yang menetap di sini yang Lawu atau Mbah Lawu nggih. Brawijaya V, Sunan Lawu atau Brawiro Bumi, Bapak Raden Patah ya. Tapi ada ini secara ilmu kodam, itu bisa dijelaskan, loh kenapa? Lapa tidak tinggal di Argodumilah apa di puncak Lawu, Mbah Lawunya. Jadi namanya kodam itu sebut saja. Jadi kalau misalnya Kanjeng Sunan Kalijogo, nah itu beliaunya mengamalkan suatu ayat kursi. Nah, ayat kursi itu tadi kan ada banyak kodam. Misalnya Asma Kurung pakai ayat kursi Sunan Kalijogo. Nah, itu kalau dipanggil kodamnya Sunan Kalijogo yang datang ini kodam-kodam yang dulu diamalkan Kanjeng Sunan ini. Ayat kursi. Jadi kalau ini kalau dikatakan menetap di sini Mbah Lawunya ya tidak, mestinya di sana. Ini kodamnya. Kodam itu berarti roh ilmu. Jadi kalau orang sudah meninggal, mungkin gini, kalau di Ki Ageng Gribik itu kan punya senopati namanya Ki Guntur Geni lah. Itu setelah sekarang ini Ki Ageng Gribik sudah enggak ada, lah Ki Guntur Geni itu menempati suatu kulbuntet. Pusaka. Kanjeng, kalau keberadaan gaibnya dari Sunan Lawu tadi di pohon beringin kembar ini di di sini mengganggu enggak Kanjeng? Oh tidak, dia kan ini apa mengawasi, melindungi keturunannya, Sultan Prabu. Dan tidak perlu ditakuti? Wah tidak. Semua yang di sini semua baik-baik kayak gitu. Maksudnya mengayomi. Betul kata Mbah Dio, mengayomi. Terus tadi kalau di Gunung Lawu terus gimana ya kok beliau tetap di sini. Jadi ini si Sunan Lawu ini Brawijaya V ini kan mukswa, hilang sak rogone yang sak badane. Nah, di Gunung Lawu sana ada 3 penguasa, ya Sunan Lawu itu sendiri. Nanti kalau yang dari jin itu Kiai Sapu Barat. Kalau dari jin lagi ada Dewi Gendrawati, itu paling tua ya. Jadi Ratu Kidul, Dewi Lanjar naik ke paling tua sana, Gendrawati, Raja Jin perempuan. Berarti gini ya Kanjeng Hartoyo. Baik itu dari penjaga gaibnya pintu utama masuk Kasultanan Pajang, Masjid Kasultanan Pajang, Ringin Kembar, ketiganya tidak perlu ditakuti, tidak perlu ditakuti dan itu mengayomi. Jadi setiap masuk itu kan penetral. Jadi kalau ada bahaya apa ini bagiannya Buto Salewah. Terus mungkin masih ada lagi selain dari ketiga ini tadi? Ada di Sendang. Monggo, kita selanjutnya menuju ke arah Sendang Panguripan.
dari waringin kembar atau dari pohon beringin kembar jaraknya sekitar 100 meter. Nggih. Itu di situ ada Sendang Kahuripan. Nggih. Kepada Liberty beliau Kanjeng Hartoyo dan Mbah Dio akan menjelaskan tentang kondisi gaibnya dari Sendang Panguripan yang ada di Kasultanan Pajang ini. Nggih. Monggo Mbah Dio. Nggih. Sendang ini hidup. Jadi dalam arti hidup itu ini langsung begitu Kanjeng Sultan bikin keraton ini keluar sendiri ya. Nah ini airnya secara ilmiah bagus, banyak mengandung kayak mineral kayak apa. Jadi ini pernah dipakai buat Jamrut galon itu, pernah sama Kanjeng Raden Tumenggung Yanuar Hadiningrat ini dibikin kayak VO2, minuman beroksigen ya. Nah ini dulu pernah ngambil di sini. Nih, dia tuanya bagus. Nah di sini, mohon maaf ini penunggunya perempuan. Oh gitu ya. Apa itu penunggunya seorang wanita cantik atau bagaimana cantik, itu? Cantik, wanita cantik. Bernama Dewi Kenconosari. Dewi Kenconosari. Itu suka mengganggu tidak? Tergantung niatnya orang. Ya kalau niatnya ke sini itu bukan ngomong jorok, bukan takabur, bukan apa. Nih beliaunya ini sakti juga nih. Kalau sampai ada yang macam-macam omongannya gitu ya nanti ganggu. Kalau tidak ya tidak, tergantung nih yang datang sini niatnya seperti apa. Niatnya baik ya dia baik, malah lebih baik. Jadi kalau niatnya jelek dia lebih jelek, lebih jahat bisa. Mungkin masih ada lagi selain dari Sendang Panguripan ini, Kanjeng? Ya, ini dekat sini ada ini apa itu? Gedong Pusoko. Oh, di Gedong Pusoko. Sebelah timurnya. Selanjutnya Liberty diminta untuk memasuki ruang pusaka Kasultanan Karaton Pajang. Di luar sini aja nggak apa-apa. Kalau ini Kanjeng masalah gaibnya nopo nih Kanjeng? Masalah gaibnya apa ini? Wah ini naga besar ya. Kiai Nagaliwung Sindung Riwut ini naga besar. Ini dari Keraton Kidul ini yang kesini. Apa itu wujudnya apa? Naga yang kayak naganya orang Cina itu loh. Ada kakinya, ada kumisnya. Ya, nah di sini akan ya namanya menunggu Gedong Pusoko kan tugasnya paling berat. Jadi dia ularnya besar. Ya bisa pohon kelapa ya. Besar, panjang, bisa 100-an meter ada itu. Namanya Kiai Nagaliwung Sindung Riwut. Nagaliwung Sindung Riwut. Wujudnya ular naga, besar tadi. Hitam, besar, yang ada kumisnya itu kayak di tempatnya orang-orang Cina itu. Kanjeng Hartoyo, keberadaan mereka tadi ada 5 titik nggih. Dari ruang pertama pintu utama masjid, Waringin Kembar, terus Sendang Kahuripan, ruang pusaka ini pernah nggak menjadikan pengunjung itu kesurupan? Saya kan tidak sering ke sini. Nah, yang Mbah Dio ini yang menjaga, maksudnya menjaga ya termasuk energi semata apanya ya, energi gaibnya Mbah Dio mungkin kita terus di sini lah. Kalau itu Mbah Dio ini yang harus ngomong. Monggo Mbah Dio. Mungkin ada saat itu pengunjung yang pernah kesurupan di pernah bahkan tidak sekali karena dia tuh mungkin apa ya ada niat yang kurang baik akhirnya kesurupan. Nah setelah kesurupan ketahuan jelek atau jahatnya ketahuan, akhirnya Kanjeng Pengageng di sini
marah-marah Nggih. karena ya kelakuan itu tadi. Nggih. Nah, akhirnya saya didhawuhi untuk mengusir, kasarnya mengusir sama Nggih. orang-orang yang keinginan jahat tadi. Tapi kalau memang dia tujuannya baik dan mungkin mohon apa ya perantara berkah dan lain sebagainya, itu malah Dibantu. dibantu. Terus ketika itu Mbah Dio menyembuhkan mereka dari kesurupan gimana caranya? Ya saya hanya memohon apa ya gaibnya yang di sini. Nggih. Biasanya saya hanya memohon dan meminta bagaimana supaya ini kembali Nggih. seperti semula karena ya kasihan juga gitu. Nggak ada sarana misalnya harus mandi di sendang panguripan atau harus tabur bunga atau bagaimana itu, Mbak? Ya endingnya ya gitu. Saya suruh mandi Nggih. karena untuk mensucikan dan membersihkan sara wadat dibersihkan dengan mandi dan itu nanti biar rasa di dalam hati kembali apa ya kembali segar kembali dan istilahnya suci lagi, nggak ada rasa jahat lagi. Pokoknya intinya kalau di Kesultanan Pajang ini jangan pernah berbuat yang tidak baik, Mbah Dio. Ya yang aneh-aneh Ya, atau aneh-aneh. apa ya, ya intinya kita